Guys, in this economy, pernah nggak sih kalian mikir, kayaknya asik deh kalau kita punya bisnis biar cuan. Tapi, harus mulai dari mana ya? Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Syeda Biarwalila dari Prodi Matematika Angkatan 2024, kelas Kewirausahaan C. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang apa itu business plan. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang apa itu business plan, gampangannya kayak gini. Kalau kalian mau jalan-jalan ke kota baru yang kalian belum pernah ke sana, pasti kalian butuh Google Maps kan? Buat apa? Buat cari tahu lokasinya, cari tahu rutenya, estimasi berapa lama, bakal macet di mana aja, dan info-info penting lainnya sebelum kalian berangkat. Sama halnya dengan di dunia bisnis, kalian juga butuh business plan sebelum menjalankan bisnis kalian. Aspek utamanya ada 3. Yang pertama, ada ide atau inovasi untuk produk baru. Jadi, pastiin produk kalian itu beda dari produk-produk yang sudah ada. Yang kedua, ada pasar atau target untuk produk kalian. Jangan sampai kalian punya produk tapi yang beli kalian sendiri. Terus yang ketiga, ada modal. Jadi pastiin kalian sudah tahu berapa banyak biaya yang harus disiapkan sebelum menjalankan bisnis kalian. Dari pengertian, business plan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan bisnis, produk, atau layanan di masa depan. Berisi tujuan operasional dan keuangan, rencana detail, dan anggaran. Biasanya untuk periode 3-5 tahun ke depan. Berfungsi untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk konsep bisnis kalian. Bisnis plan punya banyak manfaat. Di antaranya adalah 1. Dasar keputusan investasi bagi pemilik, investor, kreditur, maupun pemerintah. Yang kedua, alat untuk mengkaji kelayakan usaha. Dengan bisnis plan, kita dapat mengetahui apakah bisnis yang kita rencanakan layak atau tidak untuk dijalankan. Yang ketiga, mengukur efektivitas penggunaan modal. Dengan bisnis plan, kita dapat memastikan dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien. Yang keempat, mengendalikan biaya operasional. Bisnis plan dapat mencegah pemborosan dan kebocoran biaya di tengah bisnis kita dijalankan. Yang kelima, antisipasi persaingan dengan menyiapkan strategi agar tidak tersaingi oleh kompetitor. Yang keenam, mengukur kinerja usaha. Berdasarkan bisnis plan yang sudah kita buat, kita dapat mengevaluasi sejauh mana perkembangan bisnis yang telah dicapai. Yang ketujuh, mengukur dampak usaha. Dengan bisnis plan, kita dapat menilai pengaruh bisnis terhadap lingkungan sekitar, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang format bisnis plan. Di bagian pendahuluan, kita perlu mengisi nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat perusahaan, dan nomor telepon. Dilanjutkan dengan identifikasi peluang bisnis, penjelasan produk, dan latar belakang bisnis yang kita buat. Selain itu, kita juga perlu menjelaskan tentang tujuan dan potensi bisnis kita. Di bagian pembahasan, kita perlu menjelaskan tentang analisis SWOT, baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, kita juga perlu menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Isinya yang pertama yaitu sasaran dan target pasar, dan kedua pembiayaan. Pembiayaan sendiri berisi tentang biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya dan harga per unit, modal awal, BEP atau break even point, analisis keuntungan, dan pengembalian modal. Selanjutnya, kita juga perlu menjelaskan tentang studi kelayakan yang berisi tentang lokasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir dari bab 2 yaitu inti dari business plan, berisi tentang rencana manajemen seperti strategi pemasaran, strategi produksi, strategi penetapan harga, dan rencana pengembangan produksi. Dan yang terakhir di bagian penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bisnis plan membantu kita mengubah ide menjadi rencana nyata, bukan cuma angan-angan. Pada akhirnya, bisnis plan mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi bisnis kita untuk bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Syeda Biarwalila. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.